Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Yang terhormat Profesor Laksono dan juga Pak Binaryanto selaku narasumber kita pada hari ini, dan juga teman-teman antropologi yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmatnya kita semua dapat berkumpul di sini hari ini. Nah, pada kesempatan ini saya selaku moderator akan mengangkat topik antropologi tentunya. Saya Galuh akan membimbing jalannya diskusi hari ini. Sebelumnya saya akan sampaikan beberapa segmen kita pada hari ini. Akan ada 3 segmen. Segmen pertama adalah kesuksesan orang-orang antropologi, membahas kesuksesan orang-orang antropologi. Kemudian segmen kedua, antro di masa lalu dan masa sekarang, karena tentunya kan berbeda yang masa offline dan online. Kemudian dan yang terakhir adalah segmen menjadi mahasiswa antropologi. Tentunya narasumber kita di sini semuanya pernah menjadi mahasiswa antropologi. Langsung saja masuki segmen yang pertama nih, kesuksesan orang-orang antropologi. Sebenarnya gimana sih Mas? Karena saya sendiri bahkan sering ragu gitu waktu masuk pertama di antropologi, saya ini belajarnya apa, saya mau jadi apa gitu. Maksudnya bidang antropologi itu sampai di mana batasnya gitu. Kita bisa berekspresi sampai mana kalau masuk di antropologi ini, sehingga kita bisa mencapai kesuksesan seperti apa gitu. Mungkin dari Prof atau Pak Binaryanto mau dari Prof mungkin. Oke, ini pertanyaan yang sulit ya. Sebelum itu selamat pagi dulu. Selamat berjumpa secara revolusioner, karena tidak pernah terjadi dalam hidup saya inisiasi online. Ya, ini sangat revolusioner. Pertanyaannya juga revolusioner. Sukses sebagai antropolog itu kayak apa? Sulit sekali menjawab ini karena bisa sangat personal. Ya. Kalau ditanya secara personal pada diri saya sendiri, saya tidak pernah mimpi sukses di dalam antropologi. Saya hanya mimpi mudah-mudahan hidup saya bisa lumintu. Lumintu itu mengalir terus begitu saja. Ya, tidak akan meledak-ledak. Ya, lumrah mengalir terus. Ketika saya masuk antropologi juga tidak ada janji bahwa ilmu ini memberi nafkah gitu ya. Ilmu antropologi itu ilmu laku, ilmu hidup biasa-biasa saja. Jadi kalau ditanya suksesnya, ya sukses menjadi orang biasa yang untuk sebagian besar orang kita sulit sekali menjadi orang biasa. Orang kaya raya itu bukan orang biasa, ya. Dan belum tentu sukses karena belum bahagia juga. Lalu menjadi biasa bisa menjadi begitu sulit. Ya, menjadi biasa itu artinya ya ambekannya ajek, kalau lapar ya ada makanan. Begitu sengal gitu. Iya, tidak tersengal-sengal, wajar-wajar saja. Iya. Ternyata itu butuh perjuangan yang besar sekali. Nah, ilmu antropologi menyediakan jawaban kultural, ya, menyediakan jawaban rohaniah, ya, di luar agama tentu saja. Agama menjadi pelajaran kita. Tapi ilmu antropologi ilmu yang biasa sekali, ilmu bagaimana orang sehari-hari hidup. Jadi saya kalau ditanya sukses, ya saya sukses belajar dari begitu banyak orang biasa. Artinya kemudian saya punya sahabat yang biasa-biasa sekali, ya. Bergaul dengan orang di pinggir jalan sampai ke, katakanlah, sampai ke pusat-pusat yang tertinggi bisa saja. Dan itu menurut saya sangat sukses. Tapi orang butuh rezeki, ya rezeki terserah Tuhan aja lah. Ada yang membaginya di sana. Untuk mencapai tingkat itu, tingkat percaya bahwa rezeki akan mengalir, sudah ada yang mengurus,
itu juga perjuangan luar biasa untuk bisa nerima, ya. Orang bisa habis-habisan tidak pernah nerima, ya, dan malah menimbulkan sengsara sendiri. Dan saya sendiri ya masih berjuang untuk dibilang itu belum selesai. Kapan selesainya Pak Laksono? Ya nanti kalau sudah masuk ke perumahan terakhir saya 1 kali 2 meter, itu baru selesai. Iya, selama ini ya kita berjuang. Nah, antropologi menyediakan semangat berjuang itu. Ya, semangat yang tidak berlebih-lebihan, wajar. Kalau kita lagi di atas, kita ingat yang di bawah banyak. Kalau lagi di bawah, yang di atas tidak kita pandang terus-menerus. Jadi kita menyikapi hidup lebih wajar. Ya. Ya, baik buruk kita gak bisa wajar aja gitu ya, mengalir lah. Ya. Itu yang mungkin pelajaran yang paling berharga di antropologi. Kebetulan kan banyak pengetahuan di antropologi itu terkait dengan orang-orang yang hidup di pinggiran, di kampung, di desa-desa, di pelosok-pelosok, kalaupun di dalam satu lingkup bisnis atau apa ya, kaum buruhnya, kan yang mengenal susah, ya. Bukan hanya orang yang bergelimangan harta atau apa ya. Antropologi malah jarang bercerita yang begitu tuh. Kalau kita baca-baca etnografi itu isinya adalah orang-orang yang mengenal kemalangan dan kemunculan. Tapi banyak penderitaan yang kita baca. Dan itu kan bagian dari hidup yang nggak bisa kita tinggalkan. Penderitaan selalu ada. Iya. Dan antropologi kaya sekali dengan informasi bagaimana orang mengelola penderitaannya. Jadi penderitaan itu untuk dikelola. Dan perjuangan hidup manusia pada dasarnya kan perjuangan melupakan bahwa dia menderita. Itu bagian yang susah dihapus, bahkan tidak bisa ditinggalkan. Melupakan penderitaan, ya. Melupakan penderitaan, kalau ditutup harta ya tetap menderita, bisa ada penderitaan lain yang muncul, ya. Karena setiap harta, setiap benda mempunyai kondisi, mempunyai persyaratan, ya. Kalau kamu mau kaya, syaratnya ada usaha yang menghasilkan. Untuk menghasilkan, kamu syaratnya harus membayar energi untuk itu, dan seterusnya. Jadi di dalam kehidupan di semesta alam ini kan setiap hidup mempunyai kondisi, mempunyai syarat. Kita nggak bisa menghilangkan syarat. Sebagai manusia, syaratnya harus mati suatu saat. Ya, pasti. Ya pasti, itu satu kepastian yang nggak bisa dilupakan. Bahwa ada kalanya kita beruntung, sembuh dari sakit, dapat rezeki lebih, ya kita syukuri. Tapi tidak pernah selesai, ada syaratnya itu. Ya. Nah, di ekonomi kan juga nanti ada namanya trade off-nya. Ya. Istilah mereka pakai bahasa Inggris trade off. Pada dasarnya kan ya, semua laku itu pakai syarat. Ya. Nggak bisa ditinggalkan. Nah, sukses ialah sukses karena sampai umur begini masih bisa bekerja, masih bisa sehat, masih bisa memberi memberi pengetahuan, pengalaman yang didengarkan orang, itu sukses ya. Jadi suksesnya kemudian ya, bahasa teknis hari ini, bahasa anak muda, karena gaul. Ya, sukses dalam antropologi kalau kita bisa gaul biasa-biasa. Ya, gaul, nyatanya usia saya sudah segini, masih kamu panggil untuk urusan inisiasi anak kemarin sore. Karena kan ya, saya merasa bangga, bahagia, masih dikentang. Bagaimana
Nah, Kemarin teman-teman menghubungi saya untuk memberikan masukan-masukan tentang inisiasi ini. iya. Jadi ada satu semangat bagi saya untuk memberikan pengalaman-pengalaman ke Iya. adik. Nah, itu kan kebahagiaan. Iya. Ya, itu sukses lah. Oh, ternyata hidupku sukses ya. Udah tua begini harusnya sudah bau tanah, masih didengerin anak-anak muda yang pandangan ke depannya masih jauh sekali. Nah, itu kebahagiaan. Ya, tempatnya jauh dari kampus, ya saya datangi, ya, saya merasa bahagia aja. Ya, sukses kan sebenarnya pada dasarnya ya tiap orang maknai sukses kan juga beda-beda ya Pak. Beda, ya. Ada yang wah kalau saya kaya saya sukses, kalau saya dikenal saya sukses gitu. Nah, Ada yang ya bahagia atau tidak yang penting punya duit sukses. Kayak gitu. Cuman ternyata kan sukses pakai syarat itu. iya. Syaratnya kaya baru namanya sukses. Syaratnya apa gitu? Kaya, punya harta banyak, mobil banyak, itu kan dari beberapa visi orang tentang kaya. Iya. Itu syaratnya, Iya. suksesnya begitu. Kadang kan sebagai manusia ya kalau bisa nggak pakai syarat lah, bahagia itu Iya. biasa-biasa aja. Uang kebahagiaan itu ya nyaris tanpa syarat kok, malah kasih sayang anak cucu atau apa itu kan ikhlas aja. Nah, namanya ikhlas kan tanpa syarat. Tapi ketika dibungkus sebagai sukses, seolah-olah tarafnya itu bersyarat. Iya, tinggi dan berat gitu Tinggi dan kayaknya. berat ya. Nah, saya nggak tahu apakah ini sesuai selera orang muda atau apa, tapi dalam perjalanan waktu yang panjang, karir saya yang sudah mendekati garis-garis finish itu, saya akhirnya mengatakan pada titik tertentu suksesnya kalau bisa biasa-biasa saja, ikhlas, ketemu juga dengan anak-anak yang ikhlas, orang-orang ikhlas, sahabat-sahabat juga yang ikhlas. Jadi berbagi keikhlasan itu mungkin suksesnya yang ya. ada disyukuri. Iya, jadi kita ngongso lagi, ngongso ya udah nggak bisa. Ya secara fisik nggak mungkin. Saya tenaganya udah. Iya, sudah ada batasnya. Iya. Mungkin coba dari Pak Nadia gimana? Iya, sebetulnya kalau dihitung sukses itu memang sulit ya ukurannya. Tapi kalau banyak orang memandang sukses ya karena harta, karena macam-macam. Tetapi kalau berkaitan dengan pengalaman saya memang dari awal juga nggak tahu mau masuk antropologi itu nanti mau jadi apa. Hanya saat itu saya memang orang yang suka jalan-jalan. Jadi pilihan saya itu dulu dua. Kalau nggak kehutanan, antropologi. Yang penting jalan-jalan, jalan-jalan ke daerah, ke lokasi manapun itu saya suka dari dulu. Jadi awalnya itu sebelum masuk, tapi ternyata masuknya ke antropologi. Saya membangun di antropologi berdasarkan pengalaman. Saya membangun kebersamaan dengan teman-teman. Jadi bukan dalam konteks bahwa saya nanti harus seperti ini, harus IP-nya sekian ini enggak. Tetapi waktu itu kami membangun kebersamaan dengan teman-teman, dengan banyak kegiatan, dengan banyak aktivitas yang ada di kandang. Itu menjadi satu roh kami dan teman-teman bergerak. Yang kedua, saya mulai membuka jaringan dengan banyak teman. Jadi saya masuk 84, tapi saya 86 sudah mulai aktif di Walhi, di jaringan. Kebetulan saya minatnya di ekologi. Jadi saya membuka jaringan dengan Mas Pujo waktu itu, jaringan dengan Walhi, dengan Skepi, dengan teman-teman banyak lah, sampai bertemu dengan teman-teman Latin, teman-teman Aman. Itu sebetulnya yang menjadi visi saya untuk melihat bagaimana saya menggunakan antropologi saya dengan membuka banyak jaringan, dengan membuka banyak teman. Itu semuanya akan berjalan dengan sendirinya, pengembangannya.
Dan sukses, kalau menurut saya sukses itu sukses dalam diri saya ya. Praktis saya itu bisa dikatakan dengan antropologi, ilmu saya antropologi, bisa dikatakan nggak pernah melamar kerjaan. Karena banyak teman saya, banyak teman dari antropologi seluruh Indonesia, banyak teman dari jaringan lingkungan, dari jaringan teman-teman pemberdayaan, sehingga praktis ya bisa dikatakan saya nggak pernah melamar pekerjaan. Tetapi karena banyak teman, banyak pergaulan yang ada, akhirnya pekerjaan menghampiri saya. Jadi kadang-kadang ketika saya ngurusi rekonstruksi Aceh pun saya nggak melamar, tapi tiba-tiba teman telepon, Pak bisa ke Jakarta nggak? Saya ke Jakarta, saya itu besok bisa nggak ke Aceh? Waduh, ya udah nggak apa-apa saya Aceh. Jadi proses-proses itu yang saya bangun dari bersama teman-teman. Menurut saya sukses dalam mengembangkan antropologi. Sampai akhirnya saya bisa mengembangkan tahun 2003 sampai sekarang, saya lebih banyak membantu pemerintah dalam program-program pemerintah, termasuk sebelumnya jaringan yang saya buka dengan teman-teman antropologi Indonesia adalah satu proses untuk mengembangkan antropologi yang ada di Indonesia. Jadi sukses, kalau materi saya juga, kalau mikir dalam konteks materi nggak akan pernah sukses. Tapi semua yang kita bangun dengan persahabatan, pergaulan, jaringan, itu adalah kunci sukses kita untuk baik pribadi maupun mengembangkan ilmu kita. Dan sekarang antropologi banyak dipakai di kementerian, sangat luas. Jadi mungkin itu sementara yang bisa sukses, bukan dalam konteks harta kalau dikejar sampai kiamat pun, sampai kita harus bersemayam di 1 kali 2 meter nggak akan pernah tercapai. Kira-kira itu Prof. Dan kita dulu punya slogan tragedi bagimu, komedi bagiku. Jadi tapi ini bukan status untuk menjatuhkan orang, tetapi memberikan semangat bahwa kadang-kadang teman yang dulu itu misalkan gagal dalam hal ini, kita sorai, tetapi kita memberikan masukan ke teman-teman, karena kita dulu memang emosionalnya sangat dekat banget dengan teman-teman yang ada di baik antropologi, di fakultas, bahkan sampai ke tingkat universitas. Jadi sukses bagi saya ya karena bisa mengembangkan kebersamaan, bisa mengembangkan jaringan, dan itu pasti akan menjadi satu kekuatan kita untuk bisa bergerak terus. Oke. Jadi itu teman-teman ya. Pak Binaryanto ini sebenarnya alasan masuk antropologinya tuh mirip-mirip sama saya, Pak. Oh, iya. Karena suka jalan-jalan. Jalan-jalan. Ya, dan menurut beliau kesuksesan itu sendiri bisa membangun link dengan teman-teman, mencapai kesuksesan itu seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke segmen selanjutnya, ini tentang antropologi lama dan antropologi sekarang. Gimana ini? Karena di sini kan Prof. dan Mas Binaryanto tentunya lebih lama daripada saya. Kalau dulu tuh gimana? Karena saya sendiri udah nggak merasakan ada yang kandang antro nih. Saya datang kandang antro sudah dihancurkan. Dan sekarang anak-anak antropologi baru ini mereka posisinya inisiasi online yang sebelumnya belum pernah dilakukan melalui daring. Padahal dulu inisiasinya sampai naik ke kali urang dan itu gimana? Harus makan soto wali gitu ya? Iya, itu tidak terlupakan. Ini antropologi UGM maksudnya? Iya, antropologi. Ya saya memang lebih tua dari kantong ya. Kalau di tarik ke belakang, saya bukan yang tertua juga karena antropologi dibangun tahun 64. Saya masuk tahun 72, jadi kira-kira 8 tahun setelah
antropologi berdiri. Tetapi pada tahun kedua, tahun 73, jurusan antropologi ditutup untuk menyelenggarakan program doktoral. Jadi itu bagian yang terburuk dalam kenangan saya. Karena harapan saya untuk selesai sarjana antropologi di UGM punah, sirna pada tahun 73 itu. Karena antropologi UGM dilarang menyelenggarakan program sarjana oleh Konsorsium Ilmu Sastra Indonesia. Jadi ketika saya kuliah sampai tahun 75, maksimum masa depan saya itu hanya sampai BA, sarjana muda. Kalau mau doktorandus, sarjana, saya harus pindah ke UI, ke Manado, atau ke Unpad, Bandung. Ya. UGM nggak mungkin. Kebetulan pada waktu itu tahun 75 atau 74 akhir, Pusat Studi Kependudukan, namanya dulu Lembaga Kependudukan, didirikan oleh Profesor Masih Ngarimbun. Dia datang dari Australia mendirikan itu, tapi beliau bukan di antropologi, di Fakultas Ekonomi waktu datang dari Australia. Baru nanti tahun 78 Pak Masri pindah ke antropologi, lalu jurusan antropologi Fakultas Sastra ketika itu diperbolehkan kembali membuka program sarjana. Jadi ada waktu jeda dari 73 sampai 85 tahun antropologi tidak bisa meluluskan sarjana. Jadi itu bagian gelap dari pendidikan antropologi UGM. Dosennya juga hanya 2 orang lulusan antropologi, yaitu Pak Kodiran, terakhir Profesor Kodiran, dan Pak Hans Daeng, saudara almarhum Pak Hans Daeng. Ya. Kemudian luluslah Pak Safri, Pak Dari Popanto, Ibu Nani Kasmia, Pak Hadi, yang menjadi dosen-dosen generasi pertama, Pak Amin Yekno, ya, generasi kakak saya, ya, 8 tahun di atas saya. Jadi sekarang saya menjadi tertua karena kakak-kakak saya sudah pensiun. Nah, yang generasi saya dengan Pak Hedi, ya, Pak Hedi 1 tahun lebih muda dari saya. Jadi setelah Pak Hedi, nanti juga ada masa jeda panjang sampai Pak Lono. Ya, Pak Lono itu 79, jadi akan ada jeda 7 tahun. Karena pengangkatan dosen itu tidak setiap tahun ada. Itu satu. Pengangkatannya mungkin hampir 8 tahun, 10 tahun baru ada dosen baru. Jadi generasinya ada gap yang jauh-jauh sekali. Masa saya juga vakum untuk. Ya, masanya Mas Kantong nggak ada dosen. Dosennya sekolah semua. Itulah korban yang diberikan oleh Mas Kantong CS ini. Korban untuk antropologi. Jadi piala korban. Mereka belajar tanpa dosen antropologi. Karena dosen yang ada disekolahkan semua, kami niat untuk membangun antropologi. Siapapun yang ada kesempatan belajar lanjut harus cepat belajar lanjut untuk ke doktor. Nah, sekarang antropologi jadi mewah sekali. Punya begitu banyak dokter, profesor juga ya. Yang muda sekarang banyak. Ya, yang muda kita minimum dokter lah boleh dibilang ya. 1-2 yang belum. Jadi kita anunya tinggi sekali, ekspektasinya, dan mampu punya daya dan ekspektasi yang tinggi. Itu terjadi karena pengorbanan beliau-beliau ini, rela sekolah tanpa dibimbing oleh sarjana antropologi. Jadi mungkin dia akan bisa cerita banyak bagaimana kuliah antropologi without anthropology. Gitu ya. Ini luar biasa angkatan ini. 83 ini ya, 83 ya. 84, 85 itu ya. Saya kembali PhD 89 akhir. Itu juga termasuk yang pertama-tama setelah tahun 90 kita kumpul kembali dengan satu daya yang besar. Nah, sekali seperti yang dikatakan Mas Kantong tadi, intinya adalah kerjasama, persahabatan. Kandang itu dulu ya keikhlasan teman-teman saya.
saya ada proyek, ini ya kita nggak punya ruang kuliah nih. Gimana kalau honornya kita potong 50%? Nah, supaya kita bisa bikin ruang kuliah untuk antropologi. Nah, dari dana proyek hanya 8 jutaan, itu ada sisa 3,5 juta. Setelah honor dipotong 50% komponennya, itu langsung kita minta tanah kepada fakultas mendirikan kandang itu senilai 3,5 juta rupiah untuk bangunan seluas 100 meter persegi. Kalau hari ini nilainya 100 meter persegi ya 350 juta atau lebih ya. Nilai sekarang lebih. Ya. 100 meter persegi untuk ruang kuliah, perpustakaan, dan ruang mahasiswa. Karena yang bekerja dalam proyek itu semua mahasiswa, 1-2 dosen, maka ketika itu saya minta kepada departemen, waktu itu jurusan ya, oke kita bikin ruang ini, tetapi syaratnya harus ada ruang mahasiswa, keluarga mahasiswa Keman. Ya. Karena itu gedungnya jadi, ruang kuliah jadi, Keman dapat ruang walaupun kecil. Dan itu satu-satunya mahasiswa di fakultas yang punya ruang sendiri. Nah, kemudian akhirnya menjadi kecemburuan jurusan lain, loh Pak antropologi dikasih ruang. Nah, padahal ini kan perjuangannya mahasiswa membangun ruang kelas sendiri, lalu membangun ruang kegiatan. Akhirnya kemudian fakultas mengalokasikan setiap jurusan dikasih ruang. Nah, tapi kalau antropologi tidak, antropologi dimulai dari semangat ikhlas bekerja sama, berdiri sendiri, dan itu satu-satunya di UGM yang mahasiswanya membangun ruang belajar sendiri loh. Iya. Karena ketika itu Fakultas Sastra terbatas sekali. Satu ruang kelas berapa puluh meter persegi dipakai untuk bergantian jurusan. Ya. Jadi giliran kita mau kuliah nggak ada ruangnya. Nah, karena keprihatinan itulah kemudian kami bikin proyek, lalu setiap orang yang mau terlibat sebagai peneliti, minta ya 50% honormu sisihkan ya untuk kepentingan bersama, dan teman-teman mau. Untungnya persis, saya masih ingat sekali biaya kontraknya 35.000 per meter dengan spek semua gawang kayu jati ya. Luasnya 100 meter persegi. Kebetulan saya menyelesaikan proyeknya ini, risetnya bersama Richard Tampu Bolon namanya. Itu tahun 78. Setelah diruntuhkan pada tahun 2015, itu saya hitung-hitung kira-kira lebih 1.000 orang pernah kuliah di situ. Jadi bayangkan uang 3,5 juta menyekolahkan 1.000 orang mahasiswa itu apa tuh mon? Sangat mandiri itu kan dulu. Ya itu sukses yang luar biasa. Yang ya bisa dinilai dari sisi uang, tapi lebih dari semangatnya, jiwanya tuh jiwa yang besar sekali karena jiwa kerjasama. Ini inti dari antropologi, kerjasama, jaringan dan sebagainya. Jadi inilah yang kemudian kalau saya ingin itu selalu dikenang teman-teman antropologi, bahwa kita bisa maju itu ada syaratnya. Jadi sukses itu tadi bersyarat. Nah, syaratnya apa? Berjaringan dan kerjasama. Kita tidak hidup sendiri. Ya, kita ini bersama banyak orang. Nah, inisiasi ini adalah pintu masuk pelajaran pertama atau pembuka pelajaran tentang kerjasama. Jadi saling menghargai, saling mengenal, saling menghargai. Kalau ada rezeki ya pesta, tipis-tipis merata, ya, supaya semua orang bisa merasakan kemajuan bersama lalu membangun semangat bersama. Inti kesuksesan antropologi gitu kira-kira, ya, mengutamakan kebersamaan, kebinekaan, kebersamaan, terbuka, ya, toleran. Saya kira karena bisa bercerita banyak tuh. Ya. Jadi kalau masa saya itu masuk masa transisi yang disampaikan oleh Prof. Laksono. Akhirnya di angkatan saya
saya dan sebelumnya 83 itu punya pilihan, karena dulu kan harus mengikuti program sarjana muda ya, sebelum menjadi S1. Tapi untung bahwa masa saya itu transisi, jadi boleh memilih, boleh memakai meneruskan sarjana muda kemudian S1 atau langsung S1. Kebanyakan yang teman-teman 83 separuh harus masuk ke sarjana muda dulu, tapi separuh setelah itu bisa langsung S1 tanpa sarjana muda. Masa saya 84, itu angkatan 84, full mulai tidak ada sarjana muda, jadi beruntung lah, meskipun iya. Masa itu memang banyak sekali dosen-dosen waktu itu belajar ke luar negeri untuk melanjutkan studinya, sehingga kami lebih banyak, sebagian kita harus mengikuti kuliah-kuliah di lain jurusan dan bahkan lain fakultas. Waktu itu saya ikut seperti untuk mata kuliahnya Profesor Rupas Trisno, beliau sejarah sih, tapi kami juga ikut untuk mata kuliah seperti hukum adat itu dari Fakultas Hukum, kemudian dari Fisipol untuk ya banyak, sehingga juga kami angkatan-angkatan itu untuk memenuhi kuota sarjana juga harus mengambil dari jurusan lain, karena waktu itu beda dengan sekarang. Dulu SKS kita itu maksimal satu mata kuliah 2, paling banyak SKS-nya 2, bahkan ada beberapa mata kuliah yang 1 SKS-nya 1 semester SKS-nya 1. Tapi sekarang kan 3 semua ya, ada 4. Jadi praktis masa-masa itu di samping kita harus belajar dengan dosen-dosen dari jurusan lain atau fakultas lain, kita juga harus memilih mata-mata kuliah dari jurusan dan fakultas lain memenuhi kuota SKS-nya 144 kalau nggak salah di masa saya. Kebetulan saya nggak terlalu sibuk dengan kuliah, teman-temannya sibuk kuliah, ambil sampai 30 SKS. Kalau saya rata-rata lah 20. Dan kandang memang yang disampaikan Prof. Laksono, kita memaksimalkan itu. Bagaimana roh yang ada di kandang itu memang masa-masa itu kita bangun betul. Sehingga secara pendeknya kalau kita gambarkan bahwa dari kandang, saya bisa mengatakan kandang itu akhirnya menjadi satu roh untuk berkembang di universitas, nggak hanya sekedar fakultas. Contoh ketika kita teman-teman kandang itu pernah melakukan namanya pameran pelukis non pelukis, yang waktu itu kita gelar di kandang ya. Dari kegiatan itu akhirnya berkembang ke teman-teman di fakultas. Ayo kita kumpulkan orang-orang yang suka melukis, berkembang lagi ke universitas, ke fakultas lain. Akhirnya mereka membentuk yang namanya KBS, kelompok Belak Sumur. Itu adalah pelukis-pelukis yang ada di UGM dikumpulkan. Di awal-awal kebanyakan peserta anggotanya adalah antropologi dan fakultas sastra. Jadi itu berkembang terus. Dan ini menjadi satu roh untuk kita sama-sama maju, tidak hanya di dalam antropologi atau fakultas sastra saat itu, tetapi juga berkembang di universitas. Itu pada saat itu merasa ada kesulitan nggak, karena kan nggak ada dosen, ngambil kuliah dari fakultas lain, dari jurusan lain, mungkin ada rasa
aduh berat banget atau sulit banget? Enggak. Karena kalau saya sendiri karena mengikuti satu program harus menyelesaikan dalam skala sekian, kan waktunya meskipun longgar waktu itu masih 10 tahun boleh ya, tapi praktis bahwa saya menyelesaikan teori 4 tahun meskipun ya karena dengan SKS-nya yang kecil-kecil, 2 ada yang 1. Sebetulnya ini menjadi satu kreativitas masing-masing. Bagaimana saya akan menyelesaikan dengan target sekian, berarti saya harus mengikuti kuliah ini yang berkaitan dengan antropologi Pak. Dan dosen-dosennya memang tersedia. Dan kebetulan masa itu banyak dosen-dosen yang pada masa jabatan beliau-beliau ini menjadi orang-orang yang terkenal. Saya masih bisa mengikuti kuliahnya Pak Masri, Profesor Masri, kemudian Profesor Lukman Sutrisno. Itu kan masa-masa itu menjadi tokoh lah di bidangnya. Dan itu sebenarnya menjadi satu bekal kita untuk mendapatkan teori-teori yang sangat bagus. Kemudian masuk setelah itu saya mengikuti kuliahnya Prof. Laksono, Prof. Edi. Itu 2 mata kuliah yang saya pandang sulit. Tapi pada masa kelas saya itu kami tetap membangun kebersamaan. Seperti kuliah Prof. Laksono, kalau ada tugas Prof. Edi, kami sering kumpul di ruang itu, Prof. Di ruang kuliah, di luar dan kuliah ya, sama teman-teman yang ikut kuliah itu mendiskusikan ini tugasnya gimana sih gitu. Iya, ini tugasnya seperti ini, karena kayak Prof. Hedi kalau ujian itu hanya isi 4 soal. Satu soal kalau benar semua, kalau dianggap benar itu nilainya hanya 2. Jadi kalau benar semua 8 nilainya. Tapi dari teman-teman yang ikut itu banyak yang dapat 0,0. Iya. Jadi praktis waktu itu kuliah Prof. Edi dapat B itu sangat bagus banget. Bersyukur. Jadi karena kami bersamaan dalam kandang, dalam angkatan dan kuliah-kuliahnya Prof. Laksono, Prof. Edi kita diskusikan sebelum kita menjawab persoalan-persoalan itu. Soal-soal yang diberikan, kita diskusi bareng ini, kalau ini jawabnya seperti apa. Jadi itu yang kita bangun bersama, tidak hanya dalam konteks kegiatan, tapi kuliah masa itu karena juga yang disampaikan Prof. Laksono, dosen-dosennya masa itu banyak yang studi kembali, sehingga dosen di antropologi yang aktif saat itu juga yang senior ya, Pak Budiran waktu saya juga masih kuliah lagi. Pak Hardi juga masih kuliah, jadi masih banyak yang melanjutkan studi, dan dosen-dosen muda saat itu nggak ada ya. Zamannya yang Mas Pujo belum, saya tahun 80 ya. Jadi itulah yang kita kembangkan. Dengan keterbatasan karena dosen-dosen masih banyak belajar, kita belajar sendiri lah bareng-bareng dengan teman-teman. Tidak hanya satu angkatan, kadang kita diskusi dengan angkatan 82, angkatan Prof. Irwan, angkatan lebih banyak yang aktivis di kandang, angkatannya Mas Pujo lah. Ya intinya itu komunitas ya. Sukses belajar itu tergantung pada komunitas akademik. Harus ada komunitasnya, dan itu yang memang diinisiasi oleh kegiatan Keman dan sebagainya. Tanpa itu nggak bisa maju. Ya, jadi bisa dibilang tahun sekarang, mulai tahun 90-an itu antropologi sudah sangat terbantu, sudah melewati masa-masa kegelapan, krisis yang dialami oleh narasumber kita di sini, seperti itu. Oke, selanjutnya ini kita akan membahas tentang menjadi mahasiswa antropologi.
sebenarnya nggak beda jauh sama tema sebelumnya ya, menjadi antropologi lama dan baru, kemudian menjadi mahasiswa antropologi itu sebenarnya apa ya? Gimana ya? Karena antropologi itu seringnya kan kalau misalnya kita ketika ditanya jurusan apa, antropologi, oh antropologi yang belajar gali-galian, oh bukan, maksudnya antropologi sendiri itu kan di Indonesia kurang dikenal, maksudnya untuk orang awam itu antropologi sangat kurang dikenal. Nah, kira-kira untuk mahasiswa, teman-teman mahasiswa baru antropologi yang ada di sini, mungkin ada tips atau saran gitu supaya menjadi mahasiswa antropologi itu seperti apa sih? Yang ya pengalaman narasumber kita di sini menjadi mahasiswa antropologi. Saya sudah lupa menjadi mahasiswa antropologi. Sudah. Tapi menjadi mahasiswa antropologi pertama siap pakai sneaker, siap berbusana biasa-biasa aja, terampasan kalau perlu, ya siap bau kalau kuliah, barangkali belum mandi, belum apa, pintar-pintar membau, kocek dikit ya, gitu. Itu perlu kita siap. Memang itu secara penampakan ya, mahasiswa antropologi kalau dilihat di fakultas pun barangkali termasuk yang lepet sendiri ya, Tong ya. Kelihatan lusuh, apalagi dulu zaman teman-teman ini masih tidur di kandang dan sebagainya. Disebut kandang karena tempat tidur juga. Mandi. Ya, tapi kan namanya bukan kandang, jadi banyak yang nginep di situ. Menimbulkan banyak persoalan juga di tingkat pengelola fakultas ya, karena menimbulkan kontroversi nilai. Ya. Nah, sebagai mahasiswa antropologi kita siap dengan itu, karena nanti kalau ke lapangan kita akan ketemu orang juga baru bangun tidur, kita wawancara, belum mandi, hidup di kampung, wawancara di depan kandang kambing, kadang-kadang itu biasa-biasa saja, kehidupan biasa di kampung. Jadi belajar secara kreatif dalam kondisi yang minimal. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Ya, membangun jaringan, berkomunitas, ada komunitas akademik, mahasiswa saling berdiskusi, jangan selfish, ilmu kita bagi, dan itu saya kira pengalaman kita kayak begitu ya, sampai tua pun dengan teman-teman itu masih kerasa relasinya tuh, persahabatannya tuh. Masih terikat sekali. Siap berjuang dalam pengertian yang lain ya, kan kita perjuangan tuh, belajar apa aneh kan, perpustakaan itu kita bangun sendiri ya, setiap mahasiswa lulus mengkado satu buku. Jadi kalau kamu sekarang masuk perpustakaan antropologi itu donasi dari alumni, jadi bukan dari anggaran pemerintah pusat kita membangun, itu bukan, itu dari kreativitas teman-teman. Kalau lulus ngasih, lalu dikelola oleh mahasiswa sendiri. Lama-lama karena sudah mulai banyak, kita memerlukan tenaga ekstra. Nah, tenaga ekstra dari mana bayarnya? Itu juga bukan anggaran negara. Kita patungan, dosen-dosen itu patungan. Setiap bulan gajinya dipotong untuk membayar Mas Sarwo itu, ya honornya. Nah, lama-lama dia jadi pegawai negeri kalau nggak salah. Jadi kita bebas. Tapi uang patungannya itu masih jalan kalau nggak salah untuk apa, kesejahteraan yang lain. Jadi kita siap untuk ya patungan lah. Kalau di kampung-kampung kan juga banyak patungan apa jenis jimpitan atau apa. Bukan hanya materi tapi juga ilmunya. Ilmu kita ya berbagi pengalaman dari lapangan, pulang cerita, yang lain mendengar, punya inspirasi untuk melakukan sesuatu bila menghadapi tantangan persoalan yang sama. Harus siap berbaur. Iya, tentu saja ya normal mahasiswa harus belajar ya, membaca sebanyak mungkin. Tapi apa yang dibaca kan penting, jangan hanya membaca doang, nanti membacanya buku silat. Ya, bacalah etnografi sebanyak mungkin ya. Lalu ya belajar bahasa, kata kunci yang penting
pelajaran antropologi itu kan karena memahami orang lain, berarti kita harus memahami bahasa orang lain. Bukan hanya bahasa Indonesia, bahasa ibu kita, atau bahasa asing, tapi bahasa orang yang akan kita teliti. Karena bahasa menjadi pintu gerbang komunikasi. Nah, itu pula alasannya mengapa antropologi ada di Fakultas Sastra dulu, budaya berdampingan dengan ilmu bahasa. Seharusnya ya mahasiswa kita antropologi belajar tentang bahasa Jawa, belajar bahasa Sunda, bahasa apa gitu ya, yang ada di fakultas itu minimum. Nah, dari satu sisi Mas Kantong belajar itu tadi masa yang paling sukses juga, karena dosennya bukan dari antropologi, dosennya belajar dari luar-luar. Jadi antropologi belajar tentang dunia lain. Di kurikulum dia itu kurikulum the real anthropology. Kalau sekarang ini sudah jeruk makan jeruk, mahasiswa antropologi, dosennya lulusan antropologi yang dipelajari itu doang, ya antropologi doang. Jadi lebih tertutup dibandingkan dengan zaman beliau ini, karena nggak ada malah semuanya diserap. Iya, apa namanya, pengembaraannya luas. Nah, berarti kalau menjadi antropologi sekarang tantangannya mengembaralah yang luas secara akademik dan secara keuangan, ya. Jalan-jalan lah, ya. Tapi karena COVID ya, jalan-jalannya nggak perlu secara fisik, jalan-jalanlah secara virtual, ya. Nah, sekarang aksesnya lebih mudah. Dulu kami kan nggak ada kayak begituan. Dulu masih mesin ketik. Iya. Salah, bingung. Email nggak ada, lewatnya telegram. Iya. Gunung Kidul itu sudah kayak negara lain aja tuh. Belum tentu dari 50 mahasiswa antropologi ada 5 orang yang pernah melihat Gunung Kidul. Pantai Baron, pantai-pantai semua dunia asing aja. Ya. Ke Samas, ya sama. Iya. Padahal cuma gitu. Jangankan ini ke tempat ini tahun 75 lah, jadi 3 tahun untuk berjalan dari Bulak Sumur sampai ke sini. Kalau kamu bisa 1 jam itu udah hebat. Wow. Jalanannya kayak lubang-lubang kerbau untuk mandi, ya. Ya, ke kota gede jalan yang besar ini minta ampun. Sekitar Jogja itu jalanannya masih luar biasa susah, ya. Jembatan juga belum penuh. Jembatan yang ini Tinalan itu dulu masih rel kereta api, sekarang udah 4 lane, ya. Semua gampang. Semua gampang, ya. Meskipun public transportation-nya kita lemah, ya. Jogja memang dari dulu lemah. Pernah ada call kampus, kan sekarang nggak ada. Call kampus menghubungkan kampus-kampus. Sekarang ini ada keluhan juga, pendidikan di Jogja nggak dilayani. Dilayani pakai Trans Jogja, bukan Trans Kampus misalnya. Iya. Jadi kalau dosen mau ke kampus atau mahasiswa dari kampus pindah ke kampus lain, nggak ada kecuali naik motor atau. Jadi public transportation-nya nggak ada. Padahal Jogja ini hidup dari pendidikan, ya. Tetapi pelayanan untuk pendidikan kurang. Paling kenceng sepeda kalau di. Itu mirip pengalaman mahasiswa antropologi dulu. Kita mau belajar antropologi, tetapi perpustakaannya tidak ada, dosennya tidak ada, ruangnya nggak ada. Ya udah kita bikin sendiri. Nah, pendidikan Jogja juga begitu. Setelah itu pendidikan, ayo kita bikin fasilitasnya. Untung baik, sekarang sudah ada sistem internet, jadi bisa ekspor lewat jalur maya, tidak harus susah-susah. Tapi kan ini juga ada trade off-nya. Trade off-nya rasa, ya. Inisiasi online. Ya, kenal nggak ya sama orangnya? Nah, dengan kamu aja saya udah mulai pangling. Tapi kamu datang ini, kamu siapa? Dengan ini wajah saya ingat, nama udah lupa, ya. Kalau yang sedikit menonjol di kelas karena beling-beling sedikit saya ingat, ya. Ya, Angke itu misalnya itu. Ingat nama dan orangnya ingat karena perilaku di kampus, di kelas itu mencuri perhatian. Ya. Kalau tidak mencuri perhatian, kita susah. Nah, dengan online kan nggak ada lagi semua begitu
kita offline langsung hilang, putus hubungan. Sendiri-sendiri Ya. udah. Ini tantangan besar ya, sehingga memang begitu selesai COVID ini secepatnya ada kembali luring-luring yang dihidupkan. Tidak bisa kita mengandalkan daring ya. Karena hanya terhubung secara visual, Iya. Iya. virtual aja. Ada faktor-faktor emosi yang nggak akan bisa Ya, tidak Iya. tersampaikan. sampaikan. Kalau dengan Karno kan sudah lama kenal, tapi kalau saya baru kenal tahun ini kan udah nggak saya perhitungkan ini. Iya, nggak ingat. Yang sering ketemu aja kadang lupa, apalagi yang Nggak ketemunya hanya di layar. Iya, saya sekarang dapat mahasiswa banyak itu, 80, satu kelas 60 lebih gitu. Tapi orangnya yang mana nggak ngerti. Iya. Ketemu di jalan juga saya nggak bisa sapa menyapa ya. Kalau dulu kan orangnya eksentrik Pak ya, mahasiswanya itu. Iya. Langsung, wah, ini Antropologi. nih. Wah, pokoknya eksentrik lah. Iya. Dulu mesti rambut gondrong. Nah, Kaosan. kalau di level politik kekuasaan kan ada dinasti-dinasti. Iya. Kalau di antropologi kan orang biasa itu ternyata anak turunnya ketemu lagi, nah anaknya kantong saya jadi mahasiswaku, ya toh. Itu Sering tapi angka ada ternyata ponaannya Petra. Jadi kan ini mubung-mubung nih. Berarti akademik nggak bisa dipisahkan dari kekerabatan juga. Nah di antropologi ini gabung nih karena ilmu kekerabatannya kental. Jadi kita belajar mengenai itu, dilalah akhirnya podo jadi suami istri, punya anak turun, ya. Dia istrinya juga mahasiswa saya dulu, Iya. antropologi, dapat antropologi, anaknya salah ke antropologi. Ini tiga-tiga antropologi. Saling terhubung semua. Iya, akhirnya kan ilmu dan genealogi Iya. berhubungan, tidak rasional banget. Jadi belajar antropologi itu belajar yang biasa-biasa, nggak rasional amat. Ya dinikmati aja. Iya. Jadi jangan lupa menikmati belajar itu. Belajar harus dinikmati. Ya. Nah, dari Iya. ada yang mau ditambahin dari Pak? Kalau untuk teman-teman sekarang sebelumnya sudah banyak terbuka lah. Kalau menurut saya antropologi sudah sangat luas, masuk ke banyak aspek nih. Jadi saya pikir kalau mungkin bisa dalam keruangan ya memanfaatkan lagi perpustakaan yang ada, meskipun dalam bentuk yang beda ya. Kalau dulu di kandang kita kelola semua buku-buku juga dari teman-teman, dari alumni, jadi setiap yang lulus banyak yang nyumbang, termasuk buku-buku saya tuh dulu saya sumbangkan semua ke perpustakaan. Ada sebagian yang saya berikan ke adik-adik kelas yang butuh. Konteks itu kalau dikembangkan kembali dalam kondisi kekinian ya, sebetulnya bisa. Nantilah coba dengan yang setelah COVID ini berlalu, dibangun ke ruangan yang ada untuk akademisinya dalam bentuk perpustakaan, dikembangkan jadi satu komunitas kembali, itu sangat membuka. Kemudian saya juga dengan teman-teman seluruh Indonesia sudah mulai membuka jaringan. Kami aktifkan lagi lah jaringan itu dengan banyak kegiatan, termasuk webinar terus hampir seminggu sekali dengan banyak topik yang ada, dengan banyak elemen yang ada. Terakhir kita mencoba dengan kemungkinan ada satu perencanaan kegiatan bersama, satu penelitian tentang budaya, bagaimana budaya ini mengatasi COVID. Ini sudah saya sharing untuk membutuhkan teman-teman antropologi terlibat dalam penelitian itu, bisa menjadi bahan skripsinya atau bahan kuliahnya silahkan. Jadi saya pikir teman-teman dalam kondisi yang teknologi yang sekarang semuanya tidak terbatas, tinggal klik semuanya dapat. Semua informasi. Tetapi membangun ini yang harus dikembangkan lagi, bersamaan, kerjasama, jaringan yang lebih luas itu sudah kita bangun. Mari kita sama-sama ya memanfaatkan ini
menjadikan kita ya antropologi siap dengan kondisi apapun. Jadi kalau zaman dulu kita kegiatan-kegiatan itu menjadikan kita sebagai seorang antropolog yang tangguh, dan ini saya rasakan pada generasi sekarang, kebetulan dengan program-program kegiatan saya sedikit sulit untuk mendapatkan teman-teman antropologi untuk menjadi seorang peneliti yang tangguh, karena dulu kita memang dengan penampilan kita biasa-biasa, dengan gembel ini untuk masuk ke masyarakat sudah biasa, dan kita mengembangkan TPN ini sebagai satu laboratorium. Jadi saya pikir dengan kondisi teknologi sekarang, adik-adik harus fokus, konsisten, dan bagaimana mengembangkan kebersamaan, kekuatan yang ada, dan jaringan yang sudah luas sangat terbuka. Jadi tahun 80 itu di seluruh Indonesia loh ya, bukan hanya di Jogja. Kalau ada 10 dokter antropologi itu hebat banget. Iya, sekarang kan ratusan mungkin. Ya. Kalau tahun 80, Pak Kuncaraningrat, Profesor Kuncaraningrat itu lulus dokter tahun 59, tahun 60. Waktu saya kuliah, itu selain Profesor Kuncaraningrat nggak ada ya, tahun 72. Kemudian lulus di Jakarta, Budi Santoso, Profesor Budi Santoso, James Dananjaya, dan beberapa orang dokter, 3-4 orang. Pak Parsudi itu sudah 76 atau berapa. Ya. Tahun 80, seingat saya tidak lebih dari 10 orang dokter di seluruh Indonesia di bidang antropologi. Nah, yang dokter Anda saja hampir nggak ada gitu ya. Iya. Hampir semua mahasiswa antropologi tahun 78 diberi beasiswa. Siapa masuk antropologi dapat beasiswa dari negara, karena termasuk jurusan langka. Iya, jarang sekali itu. Iya, jadi masuk antropologi itu masuk menjadi orang yang Langka. Makhluk langka lah. Satu dari sekian menjadi manusia yang langka, spesies langka. Karena itu harus bangga. Iya. Bangga. Jadi itu ya sebenarnya, ya sekarang ini semua serba gampang, semuanya bisa dieksplor, internet jalan, wifi ada gitu. Cuman yang berkurang adalah kebersamaan yang didapat. Link hubungan yang terjalin tuh menjadi pudar. Mungkin nanti setelah semua pandemi ini selesai bisa dibangun kembali link kebersamaannya antar angkatan, karena penting sekali ya untuk hidup di antropologi secara bersama, secara komunal, karena nanti pun setelah lulus, setelah berjalan sendiri-sendiri pun kita masih mengingat satu sama lain, masih terbantu oleh satu sama lain, dan pada akhirnya kesuksesan itu sendiri pun didapat karena satu sama lain gitu. Jadi mungkin sekian sesi kita pada hari ini, bincang-bincang bersamanya. Terima kasih kepada Prof. Laksono, kepada Pak Binaryanto yang sudah memberikan waktunya berbagi cerita dan pengalamannya ke teman-teman baru sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Dadah, Prof. Dadah. Dadah. Terima kasih.